Oke, di video kali ini kita akan belajar teori yang kita sebut dengan VCPR. Nah, apa sebenarnya konsep dari teori VCPR ini? Nah, sebenarnya VCPR ini adalah singkatan kepanjangan dari valence. Nah, valence, shell, S-nya itu shell, E-nya itu elektron, P-nya itu pair, R-nya itu adalah repulsion. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa dalam konsep elektrostatik ya, kalau misalkan kita punya muatan negatif dengan muatan negatif akan selalu apa? Akan selalu bertolak belakang. Artinya dia akan saling tolak menolak nih. Nah, konsep ini datang dengan adanya VCPR ini. Artinya apa? Ketika suatu unsur itu berikatan, kan akan menjadi suatu senyawa. Karena apa? Senyawa itu gabungan dari beberapa unsur, kan gitu. Nah, ketika unsur-unsur itu berikatan, tentu saja unsur-unsur itu punya pasangan elektron bebasnya masing-masing. Nah, akibatnya apa? Elektron di unsur A misalnya dengan elektron yang ada di unsur B sebisa mungkin akan saling berjauhan. Karena apa? Mereka tuh muatannya sama. Elektron tuh muatannya sama-sama negatif. Akhirnya mereka tuh harus diset sedemikian rupa supaya mereka berjauhan karena tolakan elektron tadi. Akhirnya apa? Karena tolakan elektron tadi berubahlah bentuk dari apa? Bentuk dari senyawa tersebut. Makanya dengan teori VCPR ini kita mampu menentukan geometri ataupun bentuk dari suatu senyawa. Karena apa? Adanya tolakan dari elektron yang ingin sejauh mungkin kayak gitu. Jadi interaksinya tuh gak ada. Oke. Itu konsep dari VCPR. Nah, VCPR berarti kita udah tahu dia ini menentukan bentuk dari suatu senyawa berdasarkan tolakan elektron. Oke, kalau misalkan aku kasih lagi kesimpulannya, intinya VCPR ini adalah suatu teori untuk menentukan apa? Menentukan geometri senyawa yang berikatan. Oke, kita mulai aja dari linier. Nah, bentuk dari linier itu seperti apa? Nah, contoh paling gampang dari linier kita mulai aja dengan BeCl2 nih misalnya. Nah, BeCl2 kalau misalkan kita bikin rumus titik elektronnya, nah Be itu karena berada di golongan kedua, maka dia punya valensinya 2. Kita udah belajar di video sebelumnya. Berarti di sini elektronnya ada 2. Jadi dia mampu membentuk 2 ikatan. Kemudian Cl. Nah, Cl kita tahu valensinya 1. Dia mampu membentuk hanya 1 ikatan. Tapi sisanya adalah pasang elektron bebasnya. Kayak gitu. Begitu juga dengan Cl berikutnya, ya. Di sini itu Cl-nya. Di sini elektron dari Cl-nya. Oke. Karena bentuknya seperti ini, artinya elektron yang ada di Cl pertama dan Cl yang kedua yang berikatan dengan Be udah saling berjauhan, maka ya bentuknya seperti ini. Maka kita sebut dengan linier. Kalau kita bikin rumus garisnya, maka Be di sini Cl, di sini Cl. Jadi bentuknya seperti ini. Yang kita sebut dengan bentuk linier. Yang paling penting, kalau misalkan bentuk linier itu sudut ikatannya adalah 180 derajat. Kita tahu kalau misalkan kayak gini garis lurus, maka kalau aku bikin garis tengah di sini, dari sini ke sini itu adalah 180 derajat. Kayak gitu. Jadi di sini adalah 180 derajat sudutnya. Oke. Contoh lain apa misalkan? Kayak misalkan CO2 gitu. Nah, CO2 kalau misalnya kita gambar nih, kita udah belajar bahwa kayak di sini C, karena C harus membentuk 4 ikatan,
Maka di sini 2, di sini 2, supaya apa? Supaya dia berpasangan dengan 2 elektron dari si O, kayak gitu. Nah, O dia harus membentuk 2 ikatan, valensinya 2 ikatan. Ya. Jadi sini lagi O-nya, maka ini kan akan menjadi, karena yang terlibat ada 4 elektron, maka ini menjadi rangkap 2 di sini O, rangkap 2 lagi di sini O. Kita lihat bahwa elektron O yang satu dengan O berikutnya, ya yang ini sama yang ini, elektronnya itu udah saling berjauhan. Maka apa jadinya? Ya udah, dia tuh linear. Tidak ada tolakan lebih langsung kayak gitu. Jadi beda nanti konsepnya seperti H2O kayak gitu ya. Nah, sudutnya berapa? Ya, seperti tadi konsepnya 180 derajat. Kalau gitu kita bisa mengambil kesimpulan apa? Oh, kalau misalkan aku bikin suatu template, maka template dari linear itu di sini A, di sini X, di sini X. Nah, ini adalah template dari apa? Dari bentuk linear kayak gitu. Artinya atom pusat Na1 dengan 2 ikatan. Ya, dengan catatan bahwa atom pusatnya ya itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Karena kalau misalkan dia memiliki pasangan elektron bebas, itu akan menjadi berbeda nanti bentuknya. Oke. Sementara konsepnya itu dulu. Di sini juga kita bisa menentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron ikatan itu simpelnya adalah elektron-elektron yang dipakai untuk berikatan kayak gitu. Kalau pasangan elektron bebas mana? Nanti atom pusat yang memiliki pasangan elektron bebas kayak gitu. Jadi yang kita fokuskan ke atom pusatnya ya. Kemudian yang kedua, ada namanya bentuk segitiga planar misalnya. Nah, kita kenal bentuk kedua yaitu segitiga planar. Contohnya kayak gimana, Dis? Kalau aku punya BH3 misalnya. Nah, BH3, B ini kan berada pada golongan ketiga. Oleh karena itu, ya, B itu dia punya 3 valensi. Oke. Nah, kemudian dikelilingi oleh H. Nah, di sini hanya, di sini hanya, di sini hanya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita bikin rumus titik Lewis kayak gini nih, kita udah tahu bahwa ini tuh sudah benar struktur Lewisnya. Tapi yang menjadi masalah adalah kita harus menentukan apakah bentuk geometrinya beneran seperti ini. Nah, kita tahu bahwa elektron-elektron yang ada di sini sebisa mungkin berjauhan supaya apa? Meminimalisir tolakan. Jadi ketika suatu senyawa itu elektronnya itu berjauhan, dianggap suatu senyawa itu stabil. Kenapa? Karena tidak ada terjadi tolakan. Ketika terjadi tolakan, energi itu menjadi besar, menyebabkan suatu senyawa menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, struktur ini harus kita benerin lagi. Walaupun Lewisnya nih, Lewis dot structure-nya nih, ya struktur titiknya ini udah bener. Tapi kalau kita lebih bener lagi, tepatnya adalah mereka kan harus berjauhan. Berarti B dengan H yang ada di sini sejauh mungkin ya, di sini hanya satu lagi dan hanya yang ada di sini satu lagi. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, yang paling penting lagi adalah sudut ikatannya. Sudut ikatan itu sudut yang dibentuk antar ikatan. Artinya aku bisa meninjau dari H yang ada di sini. Ya. Jadi di sini sudutnya berapa? Ataupun dari sini terserah. Oke, kita ambil aja dari sini. Sudut dari segitiga planar itu adalah 120 derajat. Kayak gitu sudutnya. Contoh lain apa di misalnya kayak AlCl3. AlCl3, nah Al kan berada di golongan ketiga. Otomatis dia akan punya apa? Punya 3 valensi. Sama konsepnya seperti BH3. Maka di sini Cl-nya dia akan meminimalisir sedemikian tolakan sehingga bentuknya akan seperti ini. Karena bentuknya seperti segitiga, maka kita sebut dengan segitiga planar. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa template dari segitiga planar adalah ya. Pertama kita punya atom pusat. Terus di sini ada tangannya ya. Tangan lagi dan tangan lagi. Jadi bentuk template itu seperti ini kira-kira. Dengan sudutnya 120 derajat kayak gitu.
Intinya ada atom pusat dengan 3 tangan yang ada kayak gitu. Tapi paling penting bahwa atom pusat ini tidak boleh memiliki pasangan elektron bebas karena akan menjadi beda nanti bentuknya. Contoh lain kayak gimana, Dis? Nah, aku kasih satu contoh lain. Kalau aku punya misalkan nih CuCl2 misalnya, CuCl2. Ya udah, coba kita bikin. Pertama rumus titik elektronnya dulu. Oke, C. Terus OC-nya harus kita hitung. Di sini Cl aja udah 2. Kita tahu C selalu menjadi atom pusat kan. Nah, di sini Cl 2, berarti tangannya udah 2. Ada O1, berarti tangannya ada 3. Oke. Nah, di sini kita bikin elektron dari C yang akan berpasangan dengan elektron dari Cl nih, kayak gini. Tuh 2 4 6. Sini Cl lagi. 2 4 6 7 ya, karena dia kan punya 7 valensinya. Di sini kita hitung bahwa elektron valensi si C-nya itu kan masih 2. Berarti kita bisa memprediksi bahwa 2 elektron lagi yang ada dipunyain oleh si C akan berikatan dengan O. Katakanlah O-nya berada di atasnya. Berarti di sini O-nya. Nah, karena O harus memiliki 2 ikatan, jadinya nanti jadi rangkap kayak gitu. Maka rumus garisnya kita harus mengikuti bentuk ini sesuai dengan template yang ada. Karena ada 3 tangan, maka C di sini O-nya, di sini Cl lagi, di sini Cl lagi. Bentuknya apa? Di segitiga planar. Template-nya seperti ini. Oke. Lanjut ke bentuk yang ketiga. Itu ada namanya bentuk tetrahedral. Nah, tetrahedral kita coba telusur dari kata-katanya. Tetra itu kan 4 ya. Intinya berarti ada 4 tangan. Contoh yang paling legend itu adalah Ca4 ya. Kenapa kayak gitu, Dis? Ya udah, C kita bikin berarti di sini elektron si C ada 4, ya kan? Akan berpasangan dengan H di sini. Di sini H, di sini H, di sini H. Nah, ini udah bener. Kenapa? Karena dia oktet. Tapi ini lebih bener lagi kalau misalkan strukturnya kita sempurnakan menjadi bentuk tetrahedral. Bentuknya seperti apa? Yang paling penting kita di sini ngelihat bahwa elektron-elektron yang di sini masih cenderung berdekatan. Maka supaya meminimalisir tolakan yang ada, yang paling gampang bahwa kita bikinlah struktur dari tetrahedral. Jadi C pertama di sini H, kemudian kayak gini, kemudian kayak gini, kemudian kayak gini. Dengan bentuk seperti ini dianggap tolakannya yang paling minimal gitu. Jadi membuat struktur CH4 ini menjadi stabil. Kayak gitu ya. Nah, berarti template dari tetrahedral seperti apa templatenya? Ya udah, kita ikutin aja. Atom pusatnya di sini. Di sini X-nya tangan pertama, tangan berikutnya lagi, dan seperti ini. Kalau ditanya berapa sudut ikatannya, ya, berdasarkan data yang aku baca bahwa sudut ikatannya ini mencapai 109,5 kayak gitu. Atau contoh lain seperti SiF4. Dia akan bentuknya sama seperti ini ya, ataupun template yang ada di sini. Oke, itu untuk tetrahedral. Intinya tetra itu 4. Berarti yang paling penting atom pusatnya itu memiliki 4 tangan. Dengan catatan lagi-lagi ya, atom pusatnya itu tidak boleh ada pasangan elektron bebas. Oke, sekarang dari tadi aku selalu mengatakan bahwa bagaimana kalau misalkan atom pusatnya tuh ada elektron bebasnya nih, ada pasangan elektron bebasnya. Nah, contoh pertama itu ada segitiga apa? Segitiga piramida. Nah, segitiga piramida itu template-nya seperti ini. Atom pusatnya di tengah yang memiliki PEB kayak gitu. Jadi ada PEB-nya gitu. Atau aku kasih aja warna yang berbeda supaya lebih jelas. Atom pusat itu ada PEB-nya. Akibat ada PEB-nya, terjadilah tolakan antar ikatannya.
sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Di sini X, di sini X lagi, di sini X lagi. Ini tangan-tangannya maksudnya ya. Dianggap dengan struktur seperti ini, senyawanya menjadi lebih stabil. Nah, sudut ikatannya ini tuh 107 derajat kayak gitu ya. Oke, contohnya apa dis? Contoh yang paling kerennya itu, yang paling gampang dan paling simpelnya adalah NH3 kayak gitu. NH3, N itu kan berada di golongan kelima. Ketika dia berada di golongan kelima, maka dia perlu 3 ikatan supaya dia mencapai oktet. Sehingga ada satu pasang elektron bebas yang tertinggal kayak gini. Sisanya tangannya itu dipakai untuk berikatan supaya mencapai aturan oktet. Ya, kalau misalkan kalian belum paham, bisa kembali lagi ke konsep dari valensi dan konsep dari struktur Lewis kayak gitu ya. Nah, kalau aku bikin NH3, berarti hanya di mana? Hanya ya kita pasangkan dengan elektron-elektron dari N yang belum berpasangan. Kalau kita totalin kan 2, 4, 6, 8. Ya udah, dia menjadi oktet. Oke, nggak ada masalah dengan ini, tapi kita harus sempurnakan lagi bentuknya kira-kira seperti apa. Nah, bentuk yang paling cocoknya yaitu apa misalnya nih? Nah, iya bentuk yang seperti ini. Tapi sebelum itu pasti ada alasannya. Kenapa? Dengan adanya pasangan elektron bebas, ya, membuat pasangan elektron ikatan, nah yang ini nih, yang disebut dengan PEI tadi, pasangan elektron ikatan itu ditolak sama dia karena energi pasangan elektron bebas ini lebih besar, kayak gitu. Jadi sehingga ditolak yang ada di sini di sayap-sayap ini ditolak, sehingga dia akan menjadi bengkok seperti ini. Akhirnya cara terbaik untuk menggambar struktur dari amonia adalah N di sini H, di sini H, di sini H, kayak gitu. Dianggap dengan bentuk seperti ini, dengan geometri seperti ini, senyawanya menjadi lebih stabil, kayak gitu ya. Contoh lain apa dis misalnya? Kayak misalkan pH3 misalnya. pH3 sama. P itu punya 5 elektron valensi, tapi yang dipakai adalah 3. Nah, 3 ini berikatan dengan H yang ada 3 ikatan kayak gitu. Jumlahnya ada 3 ikatan. Berarti kalau misalkan kita bikin lagi nih, struktur garisnya akan menjadi seperti ini. Di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi, dan seperti ini. Persis seperti template yang kita punya yang ada di sini, kayak gitu. Kalau misalkan kalian notice bahwa oh, di sini atom pusatnya N, di sini atom pusatnya P, di sama-sama golongan 5. Nah, benar. Nah, segitiga piramid ini ya, dengan atom pusat dengan 1 PeB seperti ini, ya biasanya ya di golongan kelima kayak gitu. Karena mereka akan perfect bentuknya seperti ini, memang mengikuti template seperti itu. Terus mungkin kalian bertanya lagi nih, pertanyaan kedua nih misalnya. Tadi segitiga piramida ya, yang kita pelajari yang poin keempat nih. Tadi ada segitiga planar dis. Nah, bedanya di mana? Oke. Pertama, aku ingin versus dulu nih. Kalau misalkan segitiga piramida, kita tahu bahwa di sini punya yang kita sebut sebagai PeB. Di sini X, di sini X, di sini X. Mereka sama-sama punya 3 tangan kan? Nah, ini bentuk dari yang namanya segitiga piramid. Versus nih misalnya. Versus yang mana? Oh, versus segitiga planar. Nah, segitiga planar yang harus kalian tahu bahwa atom pusatnya di sini X, di sini X, di sini X. Beda kan? Beda. Kenapa? Atom pusat yang ini ya, PeB-nya itu sama dengan 0. Di sini PeB-nya, pasangan elektron bebasnya ada 1 pasang. Karena ada perbedaan ini, makanya bentuknya menjadi berbeda. Makanya seperti yang aku jelaskan sebelumnya bahwa ketika ada PeB, bentuknya tuh akan berubah karena ada tolakan lebih lanjut yang terjadi di dalam senyawa tersebut. Ya. Kayak gitu. Kemudian bentuk berikutnya nih.
aku sebut dengan bentuk kelima adalah suatu lawan dari linear nih, bentuk V. Kayak gitu. Kenapa aku sebut dengan lawan linear? Karena misalkan nih, aku punya template-nya untuk bentuk V. Di sini ada PEB-nya dua pasang. Dimana di sini X-nya, di sini X-nya. Contoh yang paling gampang adalah bentuk dari H2O. Kita tahu H2O, kita kan biasanya buat kayak gini nih, common mistake nih, kayak gini. Di sini O, di sini hanya, di sini hanya. Kemudian karena bikin rumus Lewisnya seperti ini, kita hajar pun rumus garisnya menjadi seperti ini. Nah, ini tuh salah. Karena kurang tepat, karena tolakan yang terjadi tadi akan menjadi lebih stabil kalau senyawanya bentuknya tuh seperti ini. Maka H2O tuh gambarnya yang paling benernya tuh adalah O, H yang kemari, H kemari dengan PEB yang ada di sini yang dimiliki oleh O. Kayak gitu ya. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya untuk H2O ya 104,5 derajat. Kayak gitu. Contoh lain apalagi dis? Nah, contoh lain nih. Selain H2O, tadi aku bilang yang tangannya 2, sebenarnya SO2 sendiri ya, bentuknya juga mirip seperti ini. Oke, contoh lain itu adalah SO2 nih misalnya. Nah, SO2 itu juga mengikuti bentuk V. Kalau aku bikin S, kita tahu bahwa S dan O itu sama-sama di golongan ke-6, yang mana dia harus perlu 2 ikatan lagi untuk supaya oktet ya. Oke. Nah, di sini S-nya, di sini pasangan elektron lagi. Kemudian dia akan dipasangkan dengan O. Kayak gitu, di sini O-nya. Di sini O-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin rumus garisnya, ya kita akan mengikuti bentuk V. S, O, dan O lagi. Oke, sekarang aku masuk ke contoh ke-6, yaitu bentuk dari segitiga bipiramid. Nah, segitiga bipiramid itu template-nya adalah A, atom pusana seperti ini. Kemudian ikatannya ada di sini. Kayak gini, dan di sini lagi. Oke. Nah, contoh yang paling sering apa? PCl5. Nah, PCl5 nanti kalau kalian bikin itu ada penyimpangan ya. Berarti nanti di sini Cl-nya, di sini Cl-nya, di sini Cl-nya lagi, Cl dan Cl. Sudutnya berapa dis? Nah, sudut ini yaitu 90 derajat. Ada yang 90 derajat dan ada yang 120 derajat. Jadi ada yang 90 ya, sudut dari ikatannya, dan ada juga 120 derajat. Oke, sementara ini dulu, nanti kita bahas lebih detail mengenai bentuk geometri lainnya. Oke.